أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. Berarti kalau ada orang muslim tidak salat sama sekali sampai usia 50 tahun, semua usianya sia-sia. Karena tidak ada ibadah satupun yang diterima kalau tidak pernah salat. Biarpun dia haji setiap tahun, puasa setiap Ramadan, dia bersedekah berinfak setiap hari, tapi tidak pernah salat 5 waktu sama sekali, sia-sia amalannya. Karena pertama yang akan dihisab oleh Allah salatnya. Kalau salat itu beres, baru akan ditanya yang lain. Kalau salatnya tidak ada, Allah tidak perlu bertanya yang lain. Makanya saya selalu berkata, khususnya pada pemuda-pemudi, seberapapun dosamu, jangan tinggalkan salat. Sebesar apapun dosamu, jangan tinggalkan salat. Karena salat itu ibadah yang langsung menyambungkan kita sama Allah. Tali hubungan kita sama Allah. Kalau tali hubungan kita sama Allah terputus, tidak ada tali yang bisa sambung lagi. Dan selama anda menjaga salat, berarti masih ada harapan masuk dalam golongan yang akan diampuni Allah. Ada ampunan, ada harapan ampunan. Tapi kalau tidak salat, terus bagaimana Allah ampuni kalau tidak mau bertaubat? Banyak orang berkata, saya malu. Atau dia merasa ada bisikan di hatinya. Buat apa lo salat? Ngapain? Perilaku kamu aja tidak benar. Sama orang tua aja tidak benar. Dosamu tidak pernah henti-henti. Bercuma salat, tidak usah. Itu ingat bisikan syaitan. Karena syaitan ingin semuanya sekali-kali rusak. Kalau berbakti baik belum sempurna, masih banyak dosa maksiat, banyak kerusakan yang lain, tapi masih terjaga salatnya, ada harapan diampuni dosanya. Jangan sampai syaitan berhasil menggoda kita sekalian tidak salat. Oh, sudah hancur, sudah rusak yang lain, ditambah lagi parah, tinggalkan salat. Atau ada orang taubat, selama dia tidak salat, lancar, beres, aman, tidak ada apa-apa. Begitu dia taubat, dia merasa sedih, menyesal, dia mulai menjaga salatnya. Hilang motornya, kehilangan kerjaannya, diuji sama Allah SWT dalam rumah tangganya. Setan datang, coba, kamu aja dulu biasa-biasa aja, tidak pernah ada ujian. Begitu anda mulai salat, ada ujian. Ngapain? Udah berhenti aja salat, nanti kembali beres. Berhenti salat. Pas begitu dia keluar masih kehilangan motor. Ya Allah, gimana? Saya selama ini tidak pernah salat, tidak pernah hilang motor. Begitu saya mulai salat, malah hilang motor saya. Datangnya setan di situ. Coba kalau kamu tidak salat, tidak bakal hilang motornya. Akhirnya dia merasa nyesal, dia berhenti. Berarti niatnya bukan taubat. Niatnya salat, ya Allah mohon aku salat, tapi Allah jaga motor aku ya. Nah, itu niatnya. Bukan salat karena Allah, tapi salatnya karena terjaga motornya. Itu beda niat. Berarti ketika kita berlaku ibadah, melakukan sesuatu ibadah, tapi ada ujian yang masuk, jangan anda salahkan ibadahnya, tapi salahkan niatmu. Ada apa dalam niatmu? Pasti ada salah niat. Kalau hanya gara-gara kerja sholat tinggal, ingat, saat kau mati, penggantimu sudah siap menggantikan. Jangankan saat kau mati, saat kau masuk ICU pun jabatanmu sudah digantikan orang. Sayup-sayup suara azan itu masuk dari celah-celah jendela ruang ICU rumah sakit. Hayya 'alas shalah. Meleleh air mata pasien di ruang ICU. Ingin berwudu, ingin sholat berjamaah.
tapi saat itu tak lagi terucap, jangankan terlaksana, tercakapkan di ujung lidah pun tidak. Sebelum masa itu tiba, sebelum zaman itu datang, maka kita pikirlah bahwa kita hidup hanya sejenak, bernaung di bawah kayu yang rindang, sementara hari petang sampai masanya kita akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina, daripada mencuri, daripada jadi begal, daripada narkoba. Dan jangan dianggap remeh. Allah mewajibkan sholat kepada kita tidak melalui Jibril kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi sendiri berangkat menuju ke langit yang paling tinggi dan menerima perintah sholat. Lalu sebagian kita meremehkan sholat yang 5 waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamr, tapi dia tidak sholat. Istrinya nggak sholat, anaknya nggak sholat, dia biarkan semua itu. Lawong ora tau ngibadah, ora tau sholat, ora tau cedak karo Gusti Allah, rezekine lancar, banyak kemudahan, hati-hati. Niku istidraj. Mila lak kula ngomong kali mbak-mbak PSK nih, nduk sak nakal-nakalmu, kowe ndableka kaya ngopo, maksiatmu oke kaya ngopo, tetep aja mok tinggalke salat. Tetaplah salat walaupun kamu maksiat. Jangan berhenti salat kalau kamu belum bisa berhenti maksiat. Istilahnya STMJ, salatnya terus, maksiatnya jalan. Lak bahasane Pak Nur Yasa, amar ma'ruf nyambi mungkar. Adalah di dalam madhab kita Imam Syafi'i, kemudian madhab Imam Hanafi, kemudian madhab Imam Malik. Kalau ada orang meninggalkan sholat dosa besar, dan dalam madhab Imam Syafi'i masih dianggap ada 2 model. Jika ada orang meninggalkan sholat karena dia mengatakan sholat tidak wajib, maka dia murtad. Sholat kok tidak wajib, murtad, dipenggal lehernya dan tidak boleh dikubur di tempatnya kaum muslimin. Tapi kalau orang meninggalkan sholat, kalau ditanya sholat gimana hukumnya? Wajib. Kenapa kamu gak sholat? Males. Oh, kalau males, madhab kita Imam Syafi'i, kalau meninggalkan sholat karena males, dia masih dianggap muslim, cuman hukumannya had, dipenggal lehernya. Cuman jangan dibikin serem-serem begitu. Menggal lehernya nggak langsung, Pak, Ibu. Dalam Islam tuh indah, penggal lehernya dipanggil, nasihati, Pak, tolong sholat, kewajiban dari Allah, menghadap kepada Allah sholat. Nggak mau dinasihati, carikan orang lain nasihati, istitab namanya, tobat. Nggak mau lagi, suruh lagi tobat. Akhirnya, Pak, bener nggak mau sholat, nggak mau. Pedang taruh di atas kepalanya. Dalam agama Islam, Pak, kalau kamu masih tidak sholat, ini akan dijatuhkan di lehermu, gitu. Kira-kira gimana? Kalau dia masih nggak mau sholat, memang mau mati, ya biarin mati. Jangan dianggap langsung orang nggak sholat penggal lehernya begitu, enggak. Tapi ada proses namanya istitab, sampai seorang imam kalau tidak mengajari tobat, dosa kok dia. Suruh tobat dulu. Tapi setelah dipenggal lehernya, seperti biasa dimandikan, disolati, dikafani, disolati, dikubur tempatnya kaum muslimin karena dia adalah masih muslim. Tapi menurut madhab Imam Ahmad bin Hanbal, kalau ada orang meninggalkan sholat biarpun malas-malasan dihukumi kafir, dipenggal lehernya, dikubur tempatnya orang kafir. Yang jelas meninggalkan sholat adalah berat. Jangan sampai berat meninggalkan sholat. Hati-hati dalam keadaan apapun, bahkan ada sholat menghormat waktu. Karena begitu pentingnya sholat. Anda tidak punya wudhu, tidak punya tayamum. Cari air nggak ada, cari debu nggak ada. Nggak tahu di mana. Mungkin di awang-awang ada. Ya sudah, pokoknya misalnya nggak ada debu, nggak bisa tayamum. Atau Anda di sebuah perjalanan, khususnya ibu-ibu, karena nggak pernah belajar waktu itu, nggak ikut hadir di Masjid Al-A'zam, sehingga nggak ngerti bagaimana istinja dengan tisu. Akhirnya apa? Ngompol di celana basah, najis, mau sholat. Ya, karena dia bajunya najis, seorang wanita susah menggantinya. Kalau laki-laki kan bisa saja pinjam sarung, celananya dilepas. Kalau perempuan nggak bisa semacam itu. Hei wanita, jangan sampai Anda meninggalkan sholat. Sholatlah dalam keadaan bajumu terkena najis. Namanya sholat menghormat waktu agar Allah tidak murka kepadamu.
Cuma nanti sampai di rumah setelah terbebas dari celana yang najis atau baju yang najis, diulang sholatnya. Jadi nggak ada alasan ibu-ibu udah meninggalkan sholat. Baju saya najis, nggak ada alasan. Sama bapak-bapak, celanaku najis, ganti. Kalau bapak pinjam sarung di musola ada. Kalau nggak bisa, nggak mungkin. Kalau wanita kan ada urusan kehormatan. Kalau harus ribet membuka dan sebagainya. Tapi ternyata terkena najis, maka tetap berwudu, kemudian menutup aurat, melakukan sholat. Cuman sholatnya harus diulang. Kenapa? Karena dia melakukan sholat dalam keadaan syarat sahnya sholat tidak terpenuhi, yaitu bajunya terkena najis. Tapi nggak dosa. Yang penting kan nggak dosa, nggak dihukum.